Kita berdoa. Tuhan, kami datang, kan? Engkau adalah Allah yang baik bagi kami, Allah yang telah menerima kami apa adanya, menjadi bagian daripada keluarga Allah, dan menyiapkan tempat yang baik bagi kami. Dan di tengah dunia, Tuhan terus menyertai, terus menguatkan, terus memberkati dan memakai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik ini kami boleh beribadah ketika kami di dalam tugas pekerjaan kami. Kami berdoa biarlah ibadah kami tidak menjadi sia-sia, tetapi berkenan kepada Tuhan, dan melalui ibadah ini kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, hari ini saya boleh bersekutu dengan saudara dari Wisma Bersama. Kalau mau sedikit kesaksian, saya baru pulang dari Israel, aman-aman saja. Puji Tuhan, kami menikmati banyak hal di sana. Tidak cukup waktu untuk diceritakan, tetapi satu hal yang saya terkesan, di berbagai tempat kami melihat orang Yahudi berdoa, ya. Dan dia berdoa dengan suara, ya, dan dengan gerak, ya. Gerak-gerak begitu, saudara, ya, kalau saudara perhatikan di video itu, ya. Nah, saudara, ternyata hamba Tuhan itu menjelaskan, ya, bahwa itu mereka ingin mewujudkan berdoa sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh jiwa, dan sepenuh tenaga. Nah, jadi saudara, itu bagi saya sesuatu yang ya memberkati juga, ya. Jadi kita itu berdoa dengan gerakan, menyanyi dengan tepuk tangan dan sebagainya, itu kita bisa memberi nilai bahwa itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, ya. Tentu utama hati, ya, utama hati, tapi kemudian didukung oleh seluruh keberadaan kita, ya, itu. Baik, itu di luar ini kita. Topik kita, tema kita adalah hospitality, ya. Dan hospitality itu di bisnis ada namanya industri hospitality, ya, itu adalah hotel, restoran, Airbnb dan sebagainya, ya. Jadi di situ saudara, kadang-kadang ya kita itu melihat bahwa dunia sekuler itu bisa mendapatkan sesuatu dari Alkitab dan mengembangkannya sedemikian rupa, ya, sehingga begitu hebat, bisa men-charge harga begitu mahal, ya. Nah, sementara saudara, pada dasarnya hospitality itu akarnya ada di firman Tuhan, ya. Ada di firman Tuhan. Dan jadi dasar firman Tuhan itu sangat kuat, ya. Memang yang dikembangkan di industri tentu sudah berbeda, ya. Kalau di firman Tuhan ini kan kita itu adalah ketika berdosa adalah asing bagi Allah, ya. Nggak mungkin kita itu diterima di rumah Allah, ya, dengan keberadaan kita yang berdosa itu. Tapi kemudian apa yang Kristus lakukan membuat kita itu diterima di keluarga Allah. Nah, itulah hospitality Allah kepada kita, ya. Dan ketika dia itu menerima kita, maka kemudian dia menerima orang lain yang belum di dalam rumah Allah itu melalui kita. Ya, jadi dengan sendirinya kita itu penting menjadi orang yang memiliki attitude hospitality itu, ya. Jadi, nah ini saudara, ya, hotel seperti itu, restoran seperti itu, ya, greetingnya bagaimana, treatmentnya, nah di gereja bagaimana, nah, itu, ya, atau pribadi rumah kita bagaimana, pribadi kita bagaimana, gereja kita bagaimana, ya, terhadap orang yang asing, ya. Kalau teman-teman sih ya udahlah, ya, apa namanya, akrab, super akrab itu wajar, itu alami. Tapi bagaimana dengan orang asing, ya? Karena hospitality ini berbicara tentang bagaimana kita menerima orang yang asing, ya, asing, yang masih asing bagi kita. Nah, saudara, mari kita baca Ibrani 13 ayat 1-2, ya. Ibrani 13 ayat 2, tolong ditampilkan di situ. Saya bacakan, ya. Peliharalah kasih persaudaraan, ya. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui
telah menjamu malaikat-malaikat. Ya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, menyimpan dalam hati dan melakukan. Ya. Jadi kita tahu Ibrani ini tidak terlalu jelas siapa penulisnya, ya. Bisa Paulus, Barnabas, Apolos atau siapapun, ya. Tapi dia ditulis oleh pemimpin gereja, ya. Dan sangat tahu tentang perjanjian lama. Jadi kisah-kisah perjanjian lama dia kuasai, ya. Dan dia seorang gembala, ya, yang memahami situasi, ya, situasi jemaatnya. Ya. Nah, jadi dan surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi, ya, yang mengalami tantangan-tantangan ketika dari kepercayaan Yahudi dia pindah ke Kristen, ya, tekanan lingkungan, ya, dicurigai dan sebagainya, ya. Ada juga tekanan dari Romawi, ya. Nah, jadi saudara, di dalam kita tahu salah satu di Ibrani itu kan tentang jangan lupa untuk bersekutu, ya, itu, ya, karena orang-orang ini perlu kekuatan, ya. Nah, saudara, jadi ada dari pasal 1 sampai 12 itu berbicara tentang prinsip-prinsip iman kita yang lebih unggul daripada perjanjian lama. Ya. Nah, kemudian di pasal 13 dia menunjukkan bagaimana iman itu harus diwujudkan di dalam kehidupan. Nah, salah satu adalah dua praktek ini, saudara, ya, perintah ini, yaitu saling mengasihi sebagai saudara, ya, dan memperluas kasih itu kepada orang asing. Ya, itu yang kita artikan di dalam kata hospitality. Ya, itu kira-kira latar belakang seperti itu. Nah, saudara, ya, kita lihat beberapa poin di situ, ya. Perintah awalnya itu adalah peliharalah kasih persaudaraan, ya. Pelihara kasih persaudaraan. Ya. Jadi dia membuka dengan awal peliharalah kasih persaudaraan. Jadi saudara ingat kalau di dalam bahasa Yunani itu kasih kan ada beberapa, ya. Ada yang paling tinggi agape, ya, yang berkorban, ya. Dan kita itu diperintahkan untuk mengasihi dengan berkorban, ya. Dengan tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, ya. Kemudian ada kasih philia, ya. Kasih persaudaraan, pertemanan, ya, pertemanan. Kemudian ada kasih storge, kita tahu, ya. Orang tua terhadap anak, ya. Dan ada eros yang di antara suami istri atau bagi perempuan, ya. Nah, saudara, kasih persaudaraan itu bahasa Yunaninya Philadelphia, ya. Philadelphia, asal katanya itu philos, ya, yang adalah philia. Jadi saudara, ini adalah penerapan kasih di antara saudara untuk orang asing, gitu, ya, untuk orang yang bukan saudara. Ya. Jadi saudara kan tahu, ya, kalau kita kayak saya pergi ke Israel, pikiran saya, anak saya dibeliin apa, menantu saya juga saya tambah sekarang, ya, cucu saya apa, gitu loh, saudara, ya. Kalau dulu anak, ya, kalau belum punya anak istri, ya kan, ya, sekarang makin lama makin banyak, ya. Nah, saudara, itu philia, ya. Kita mengasihi mereka, ya, datang, ketemu, menikmati waktu bersama, ya, ngobrol, ya, dan sebagainya. Nah, saudara, ini kemudian diperintahkan untuk dilakukan kepada orang asing, ya. Philadelphia, peliharalah kasih persaudaraan itu. Nah, jadi kita perlu, saudara, sebelum hospitality itu kita wujudkan, kita mulai dari kasih persaudaraan itu, ya. Apakah di antara kita ini yang di tempat ini ada kasih persaudaraan yang ada wujudnya? Ya, karena ya itu tadi, ya, kasih itu harus ada wujudnya, saudara, ya, tidak hanya di pikiran, ya, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang disimpan di dalam hati, ya. Jadi saudara, apakah di antara kita ini ada Philadelphia itu, kasih persaudaraan? Itu penting, saudara, ya. Kalau enggak, saudara mengasihi orang asing, ya, itu aneh, ya, dan itu bisa tidak real dan bisa bisa basa-basi, ya, kamuflase dan sebagainya, bukan sesuatu yang solid, ya. Kalau mau solid di antara kita dulu ini, ya, yang jelas-jelas saudara ini loh, gitu. Itu, ya, pertama, ya. Jadi saudara, Philadelphia, ya. Nah, setelah itu baru kemudian jangan juga kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Kalau bahasa Inggrisnya
do not forget to entertain stranger. Kalau di sini orang, saudara. Ya, ini jadi kata itu ya. Sebenarnya kata memberi tumpangan kepada orang itu hanya satu kata ya. Itu adalah philoxenia. Philo kasih, xenia orang asing ya. Orang asing. Tapi di sini diterjemahkan orang ya. Tapi sebenarnya itu lebih jauh gitu ya. Jadi orang asing ya, stranger ya. Nah, jadi saudara, kalau kita sudah menerapkan kasih di antara kita ini, maka jangan lupa ya, kasihlah orang yang di luar kita. Gitu saudara ya. Banyak gereja mengasihi ya, akrab dan sebagainya, tapi sama sekali tidak ada hati untuk orang luar ya, tidak ada hati untuk orang asing. Tapi ingat perintah ini saudara ya, philoxenia. Karena di sini banyak hamba Tuhan, saya kemukakan bahasa Yunaninya saudara. Jadi kata memberi tumpangan kepada orang itu hanya satu kata saudara, philoxenia ya. Jadi bisa dihafalkan, philo adalah kasih persaudaraan tadi, dan xenos itu adalah orang asing, orang luar, bahkan musuh saudara ya. Saudara tidak suka seseorang, nah saudara harus tetap mengasihi dalam wujud dengan menerima mereka ya, menerima mereka ini seperti di rumah kita gitu saudara ya, seperti di rumah kita ya. Jadi saudara, ini bukan sekedar menjamu bersama ya, ngopi dengan orang-orang yang kita sukai ya. Ini adalah bukan orang asing gitu saudara ya. Itulah perintah yang disampaikan oleh Paulus ya. Jadi saudara, karena itu ketika kita belajar ini ya, saudara, jangan hanya berpikir untuk akrab dengan orang-orang yang atau jangan menjamu hospital terhadap orang-orang yang saudara sudah akrab. Ya. Saudara harus punya jiwa ya, kalau mau taat kepada perintah ini, untuk berrelasi, untuk ya, menerima orang-orang yang asing bagi kita ya. Yang belum selama ini ada di dalam pergaulan kita gitu ya. Nah, jadi saudara, tentu ini bukan sesuatu yang mudah ya, sehingga ada peringatan, jangan lupa. Nah saudara, jangan lupa itu bukan sekedar nggak ingat saudara ya, tapi sebenarnya maksudnya itu bukan saja tidak ingat ya, tetapi jangan mengabaikan ya. Jangan mengabaikan. Karena kita itu harus lebih daripada orang yang belum kenal Tuhan ya. Kasih kita itu harus lebih dari mereka, dan itu harus kita modelkan dengan kasih Allah yang menjangkau orang yang berdosa, yang memusuhi Dia. Ya, karena itu jangan lupa, jangan abaikan, jangan biarkan ya. Jangan berhenti melakukan hal itu, yaitu membuka rumah kita, ruangan kita ini untuk orang-orang yang asing ya. Nah, bagaimana kita menerapkan ya, itu ada kata hospitality, itu bagus untuk kita coba menerapkan saudara ya. Ini bukan eksposisi, tetapi ini adalah penerapan ya. Ya, ada hospitality, berarti ada berapa kata itu? 11 atau berapa? 11, wah banyak saudara ya. Home ya. Jadi saudara, home itu jadikan rumah kita ini adalah tempat kita menerima orang ya, tempat kita melayani orang ya. Jadi jadikan tempat rumah kita itu ya, atau ya kita artikan ini apa, home ini bukan sekedar rumah, tetapi juga ya mungkin kantor kita ya, mungkin juga kafe yang kita ke sana ya, restoran dan sebagainya. Dengan mengundang orang itu, jadikan itu tempat di mana Allah bekerja, ya. Di mana kita berrelasi dengan orang, ya, dan kemudian di situ kita menjadi berkat, ya, menjadi berkat yang, nah berkat rohani itu kekal, saudara ya, karena itu hospitality yang berdampak kekal, ya. Yang O itu open, ya, open. Jadi saudara, bukalah hati kita itu untuk orang asing, ya. Bukalah hati kita, ya, membuka hati, ya, membuka hati kan kita bisa menutup, ya, curiga dan sebagainya, ya. Tetapi kita membuka hati, ya, untuk orang yang asing itu, membuka waktu kita, ya, memberi kesempatan, ya,
Kita kan saudara sibuk ya, sibuk. Kita nggak bisa buka waktu kita karena wah sibuk saya. Waduh, saya juga puji Tuhan masih diberi kesibukan oleh Tuhan walaupun sudah makin banyak usianya, sudah makin dilegahkan dari perusahaan. Tapi kesibukan saya ternyata tinggi juga gitu saudara ya. Nah, saudara di tengah-tengah ini kita harus buka waktu kita, jangan hanya untuk kesibukan rutin ini ya. Pelayanan persiapan firman Tuhan terus saja pelayanan. Tapi saudara kita buka waktu kita untuk orang asing itu loh ya. Kayak waktu kemarin di perjalanan kami ke sini itu ada orang Arab ya yang ya kelagapan bahasa Inggrisnya. Ya tapi kami coba layani dah ngomong. Pasti maunya dia ngomong apa gitu aja. Susah sekali tapi ya dia harus kita buka di dalam ruang hidup kita saudara ya supaya dia kenal kita ya. Orang Kristen seperti apa? Banyak. Dia kan orang Arab sangat Islam. Nah, jadi ngomong-ngomong ya kami Kristen gitulah intinya ya. Terus kami dari Israel dan sebagainya gitu saudara ya. Nah, orang seperti kita ini begini perilakunya ya. Itu ya. Open ya. Kemudian saudara S itu secure ya, secure kan aman ya. Jadi ciptakan rasa aman. Ya, sehingga orang itu kemudian bisa membuka hati untuk mengalami kasih Kristus melalui apa yang kita katakan ya, kita perbuat ya, secure. Kemudian P itu peace ya. Jadi saudara kita itu di dalam hospitality itu mendatangkan peace, damai ya. Jangan ngomong dengan orang terus mempersoalkan ijazah palsu. Wah, terus saudara ada di satu sisi. Waduh, saudara ya, tegang saudara ya. Terus yang lain ternyata sisinya lain. Waduh, saudara ya, ada hamba Tuhan seperti itu saudara ya. Wah, sangat ngotot, waduh. Jadi tegang dengan yang lain saudara karena beda pandangan ya. Saudara kita membawa peace ya, membawa damai ya. Jadi supaya orang itu kemudian mengalami damai Kristus ya. I itu intelligent ya, itu intelligent kan pandai, tapi sebenarnya maksudnya bijak ya. Jadi mari kita itu bijak di dalam memahami orang yang bersama dengan kita itu ya. Bijak di dalam berbicara sehingga kita mengerti kebutuhannya dan kemudian kita bisa melakukan sesuatu, mendoakan dan sebagainya. Kemudian T itu trust ya. Jadi saudara, ketika kita itu berinteraksi dengan orang saudara ya, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan memakai kita. Ya. Memakai kita ya. Jadi tadi saya titip ke Lydia. Lydia Esther itu sering campur. Lydia satu kartu kecil saudara ya untuk traktat digital ya. Itu kalau di-scan ketemu berita Injil. Nah, saudara kadang-kadang saya pelayanan di daerah sana itu naik Grab ya. Nah, naik Grab karena istri saya 2 kali kebaktian, jadi saya 2 kali kebaktian, istri saya ibu datangnya yang berikut ya. Jadi pagi hari saya naik Grab, ngomong. Terus Pak ini tentang iman kami. Nah kita doakan dalam hati. Kita harus percaya saudara, apa yang kita lakukan ini Tuhan akan bekerja gitu saudara ya. Kalau kita nggak percaya, wah apa yang kita lakukan ini kayak bener nggak ya ada manfaatnya gitu loh ya. Kita harus percaya. T, percaya. A itu able ya. Jadi saudara lakukan sesuatu yang kita bisa lakukan ya. Yang ya kita hanya bisa ngajak ke kafe yang kopi kenangan, ya kopi kenangan aja, nggak usah maksa diri ke Starbucks ya, kemahalan gitu ya. Dan sebagainya saudara, ya kita, apa yang kita punya gitu ya, itu nanti Tuhan bisa memakai kita. Seperti yang itu, waktu kami ke Israel sana, diceritakan di sini nih, anak membawa 5 roti dan 1 ikan, kecil sekali saudara. Tapi bisa menjadi berkat yang begitu luar biasa. Jadi saudara pasti bisa untuk hospitality ini ya. Kemudian listen ya. Penting mendengar dengan empati saudara ya. Ini seringkali tidak mudah ya karena kita tersibuk dengan pikiran kita ya. Karena ada yang ya udah kamu ngomong saya bisa multitasking. Ya nggak bisa saudara ya. Dan kalau toh bisa itu hati orang itu sudah langsung ini pasti saya disepelekan gitu saudara ya. Jadi belajar mendengar ya. Inspired. Jadi saudara kita harus inspired di dalam interaksi ini ya.
ya, tentang Tuhan kita, tentang keselamatan, tentang hidup yang lebih baik, inspired saudara ya, dengan nilai-nilai yang ada di dalam firman Tuhan kita itu. Ya. Kemudian T itu together ya, ya together. Jadi saudara, mari kita bangun budaya ya, hospital ini together ya, di gereja bersama, di rumah juga bersama, ajak istri ya. Saya puji Tuhan, istri saya itu memang orangnya lebih ekstrovert, jauh lebih ekstrovert dari saya. Jauh, saya sebenarnya agak introvert saudara ya. Dan dia suka ini, pulang persekutuan, pulang gereja, ayo makan gitu ya. Terutama orang-orang yang agak sedikit tersingkir di gereja kami ya. Karena gereja kami itu ya kurang ideal ininya ya, persekutuannya ya. Karena dia cenderung ngelompok gitu ya, ada kelompok, kadang-kadang terasa ada kelasnya gitu ya. Nah, istri saya itu suka ngajak yang kelompok yang agak terasing ini untuk ayo makan, ayo makan. Nah, jadi saya juga dengan sukacita aja saudara ya, karena oh ya ini memang kesempatan kita ya. Jadi kalau sudah minggu selesai kebaktian, selesai pelayanan, udah bebas waktu kita untuk kemudian bersekutu di meja makan dan sebagainya itu, kadang ngopi ya dan sebagainya saudara ya. Mari kita lakukan bersama dengan keluarga kita ya. Jangan kita lakukan sendiri, anak-anak kita nggak ada hati sama sekali untuk hospitality. Atau di gereja gembala-gembalanya hatinya ingin menyambut orang asing, tetapi tidak melibatkan jemaat. Nggak berat saudara ya, dan tidak sehat ya. Mari kita lakukan bersama. Kemudian terakhir adalah you ya. Jadi mulailah dari kita. Jadi nanti saudara minggu ini saudara lihat orang asing, orang yang kebingungan cari tempat, dan orang yang belum pernah saudara bicara ya, coba temuin saudara ya, temuin dan kemudian bicara ya. Dan saudara, hospitality jelas bukan untuk pamer kebaikan kita ya, bukan saudara ya. Ini adalah kita ingin mewujudkan kasih itu, ya. Bahkan kasih persaudaraan, tetapi masuk ke lingkup yang asing, ya. Itu saudara, ya. Itu pengertiannya. Nah, saudara, pengertian dan prakteknya. Kemudian motivasinya, ya itu bisa kita lihat di ayat 2, ya. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat, ya, menjamu malaikat-malaikat. Jadi saudara, Tuhan memanggil kita kepada satu perbuatan yang mengandung resiko, ya. Datang orang asing, ya, menipu bisa saudara, ya, mencuri bisa saudara, ya, berisiko, ya. Tapi saudara, ada peluang kita itu ketemu malaikat-malaikat. Nah, tentu tidak setiap kali ketemu itu ketemu malaikat, ya. Ya, tapi saudara, di balik interaksi kita dengan orang asing itu ada potensi, ada peluang kita itu mengalami encounter dengan Allah kita, ya. Kehadiran Allah, penyertaan Allah itu jelas saudara, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang untuk namanya dia hadir, ya, dia hadir. Ya, jadi saudara, penulis Ibrani ingat, ya, Abraham. Waktu itu dia bertemu dengan 3 orang asing di bawah pohon itu. Ternyata salah satu itu adalah 2 malaikat, ya, yang akhirnya memberitahu bahwa dia akan memiliki Ishak, anak Ishak, ya. Jadi saudara mau diberkati, ya, dipertemukan dengan orang asing, saudara takut-takut, saudara, ya, tolak, tahu-tahu dia sedang membawa berkat bagi kita, ya. Atau Lot, saudara, ya, 2 pria asing, ya. Ternyata salah satu adalah malaikat, ya, dan yang kemudian menyelamatkan dia, saudara. Jadi itu, nah, saudara, tentu itu tadi, saudara, ya, bukan setiap itu ada malaikat, ya. Zaman sekarang sepertinya jarang sekali malaikat menampakkan diri, ya. Tapi saudara, Yesus pernah mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untukku, ya. Jadi saudara, ketika kita melayani orang asing, apalagi orang yang lemah, maka di situ kita sedang melayani Yesus, saudara. Ya, itu nanti akan terbukti di alam di surga nanti, ya. Akan ada CCTV yang menunjukkan, ya, di sini kamu melayani aku. Puji Tuhan, saudara akan mengatakan begitu, ya. Itu saudara. Jadi inilah motivasi kita, ya.
bahwa kita melakukan sesuatu yang berisiko ya, dan mungkin membutuhkan uang, membutuhkan pikiran, tenaga dan sebagainya, tetapi di situ kita akan bertemu dengan Tuhan yang selalu membawa berkat, saudara. Orang ketemu Tuhan itu diberkati, saudara, ya. Kecuali Tuhan datang untuk menghukum, ya itu lain cerita, saudara. Tapi kalau mau melayani Dia, itu sudah pasti kehadirannya membawa berkat. Ya baik, saudara. Penutup kesimpulan. Jadi kembali ke ayat kita, saudara, peliharalah kasih persaudaraan, ya, yang adalah Philadelphia, dan jangan lupa memberi tumpangan, ya, Philoxenia, ya, semuanya filo. Bisa-bisa kamu menjamu malaikat, ya, begitu, ya. Jadi surah Philadelphia ini adalah supaya komunitas kita ini nyata, ya, menjaga, memelihara, ya, itu harus, saudara, di antara kita ini, ya. Harus ada kasih persaudaraan itu, ya, di gereja, ya. Jadi sebagai gembala, Bapak Gembala, Bapak harus memastikan bahwa jemaat ini saling mengasihi, ya. Jangan kalau ada yang konflik dibiarkan, ya, atau ngeklik, ya, dibiarkan. Itu nanti, ya, kita bertanggung jawab pada Tuhan karena gembala, ya. Jadi kita tidak bisa membiarkan di situasi di jemaat kita ini tidak saling mengasihi, ya. Nah, saudara, setelah itu segera melangkah outward, ya, eksternal, ya, melangkah memikirkan keluar, ya, itu yang sehat seperti itu, karena kita mencontoh Tuhan kita, ya, selalu pergilah, gitu kan. Nah, jadi saudara, kita memang harus melangkah keluar, ya, sehingga kemudian timbul Philoxenia, ya. Nah, jadi dan ini semua dasarnya ada, saudara, ya, bahwa Allah telah hospitality dengan kita. Kita ini orang asing yang berdosa, sudah diterima di kerajaannya, di rumah besarnya itu. Ya, sekarang kenapa kita yang sudah menerima berkat begitu besar tidak bisa melakukan kepada orang lain dalam kapasitas kita, ya. Nah, jadi mari kita mengingat itu, ya, dan mengingat dua perintah itu, ya. Jangan sampai kita menutup pintu bagi orang asing, ya. Jadi di suatu gereja saya ada seminar. Terus saya tanya, kalau ada orang baru bagaimana? Paling kita biarkan gitu, saudara. Wah, saudara, itu itu bertentangan, ya. Kalau kata kerasnya mengkhianati Injil, ya. Injil itu tidak usah masuk ke gereja kita kejar di luar sana, ya. Kita ajak untuk masuk di dalam lingkungan kita. Tapi ini sudah di depan mata kita biarkan. Waduh, saudara, itu sangat tidak Injili, ya, sangat tidak sesuai dengan Injil. Itu, saudara. Nah, aplikasi, saudara, ya. Jadi saudara, ini tentu aplikasinya luas karena berhubungan dengan kasih, ya, bisa pribadi, keluarga, bisa gereja, ya. Kalau pribadi, saudara, ya, mari kita manfaatkan ruangan-ruangan kita ini, kesempatan untuk menerima orang asing, ya. Kemudian menciptakan rasa aman supaya kita bisa ngomong dengan nyaman. Kemudian latih mendengar, saudara, ya. Seringkali kita ini gampang berbicara, apalagi yang suka ngajar, ya, yang suka khotbah, itu memang agak sulit, saudara. Saya perhatikan mendengar, ya. Itu, ya, kita harus bertobat, ya, harus belajar mendengar, ya. Karena kalau ngomong aja, ada di lingkungan saya itu yang ngomong, ya, firman Tuhan yang diomongin, kesaksian, ya, tapi ya nggak relevan gitu loh, ya. Nah, kalau kita dengar, dia mau dengar, ya, kemudian kita berespon, nah itu kemudian terjadi komunikasi, ya. Mari kita belajar mendengar dengan empati. Nah, kalau di gereja, saudara, ya, pikirkanlah aplikasinya, saudara, ya. Jadi mari, ya, yang memimpin gereja menjadikan gereja ini tempat yang terbuka untuk orang asing, ya. Kalau ada orang asing datang, ya, jangan sikapnya curiga dulu, gitu-gitu, saudara, ya. Tapi kita membuka, memang kita berisiko, saudara, ya. Berisiko, ya, apalagi Islam, gitu, ya. Wah, itu berisiko. Saya perhatikan di salah satu gereja itu ada anak Islam. Wah, hati-hati sekali, gitu, saudara, ya. Hati-hati sekali. Tapi istri saya, karena dia cewek, ya, senang ada orang seperti itu. Ditanya, terus mau nggak di follow up belajar firman Tuhan? Mau, saudara. Jadi yang dicurigai jadi mau, dan nanti minggu ini mau dibaptis, ya. Jadi saya harus hadir di situ. Tapi itulah, saudara, ya, beresiko, ya.
Karena ya macam-macam lah ya kejadiannya ya, tetapi ya dengan hikmat dan dengan pimpinan Tuhan ternyata ya baik akhirnya saudara. Jadi saudara ketika melakukan itu bantulah dengan kebutuhan nyata ya. Jadi dengar dan kemudian lakukan sesuatu yang nyata yang cocok untuk kebutuhannya ya, yang kita bisa lakukan. Baik, itu saudara renungan hari ini. Marilah kita menjadi orang yang tidak melupakan Filosenia ya, orang asing ya, tapi jangan lupa Philadelphia juga ya, karena itu adalah dasarnya. Mari kita membuka pintu ya, jangan ngelompok ya, ini anak muda toh, ini tua dibiarin ya, atau tua ngomongnya dengan yang tua. Mari kita bergaul dengan yang muda ya, jadi jangan terus-terusan. Paling bagus kalau di gereja itu, kalau jemaat jangan duduk di tempat yang sama terus-menerus. Nanti ketemunya ya itu saudara. Pindah ke tempat yang lain. Ya, orang lainnya biasanya orang-orang kan duduknya di situ terus ya. Wih, ketemu orang baru saudara ya, ngomong-ngomong dan sebagainya, supaya kita bisa mempraktekkan Filosenia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberi gagasan bagaimana hukum utama kasih itu bisa kami praktekkan di dalam satu area, yaitu mengasihi orang-orang yang asing bagi kami, yang jarang bergaul dengan kami, bahkan orang yang memusuhi kami. Tolong ya Tuhan kami melakukannya karena kami mau percaya, kami mau taat kepada perintah-Mu itu, sehingga hidup kami sungguh mengalami kehidupan yang Tuhan inginkan, ya, yang dipakai oleh Tuhan, yang menjadi berkat, dan pada waktunya Tuhan akan mengatakan Engkau telah menjadi hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.